wabarakatuh. Bersama saya Isyana Triputri dari SMK Farmasi Mandiri, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dalam rangka melaksanakan praobservasi dan juga pasca observasi yang akan kita laksanakan. Baiklah, bersama saya Ibu Aprilia, guru SMK Farmasi Mandiri. Apa kabar Bu April? Alhamdulillah baik Ibu Isyana. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum melakukan supervisi akademik, di mana saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, ada beberapa pertanyaan akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai agar siswa memahami materi yang saya berikan, kemudian agar siswa memahami karena materi saya tentang golongan-golongan obat, jadi siswa bisa memahami tentang ada beberapa golongan obat yang bisa dia tahu seperti itu, Bu. Oke, Ibu. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika Ibu melakukan observasi di area yang mana? Areanya siswa bisa memahami jenis-jenis obat, golongan-golongan obat, ada obat keras, obat bebas, bebas terbatas, dan lainnya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, mode pembelajaran, maupun metode pembelajaran. Dari strategi pembelajaran mungkin menggunakan diferensiasi atau bagaimana? Diferensiasi bertingkat. Diferensiasi bertingkat. Kemudian mode pembelajarannya PBL apa PJBL? Bedanya tuh Diskusi kelompok diskusi kelompok. Ya. Nah, media pembelajaran yang akan digunakan dengan apa? LKPD dan juga ada PowerPoint ya, ya. Video. Nah, kira-kira nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Akan melakukan itu di kelas 10 di hari Senin jam pertama dan kedua. Baiklah Ibu, saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pengajaran di dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira nih, apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Dari hasil percakapan ini saya bisa mendapatkan bayangan nanti bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan, tahapannya kan, karena kita sudah punya metodenya, bagaimana pelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Jadi kita sudah punya bayangan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas ini. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar untuk memulai pelajaran. Kita akan mengabsen satu persatu dulu ya. Anita Hasanah, Anissa Putri. Ini kita akan membahas tentang golongan obat. Ada yang tahu obat apa saja yang ada di depan?
metil prednisolon dan cetirizine. Biasa dijual di mana? Toko Toko obat, di apotik. Ada di apa Pak? Jadi ini obat-obat ini yang beredar di pasaran ya. Di toko obat ada, bisa dijumpai di toko obat dan di apotek. Mungkin ada yang ke puskesmas boleh, untuk berobat ke puskesmas ataupun klinik. Jadi ini adalah golongan-golongan obatnya. Ada yang golongan obat keras bertulisan H. Untuk yang generik ada tulisan generiknya ya. Bisa dilihat. Kita akan membagi pembagian kelompoknya. Untuk kelompok pertama ada Anita Hasanah, Anissa Putri Rahayu. Kita akan mulai untuk diskusinya. Saya akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan. Silakan kalian isi. Boleh menggunakan buku standar, ISO, MIPS atau yang sejenisnya. Kemudian boleh searching ya di Google. Jadi ini sudah tahu ya nama golongan obatnya, bentuk sediaannya dan indikasinya. Seperti ini ada obat Tremenza. Ini golongan obatnya apa? Keras. Bentuk sediaannya ada tablet dan sirup. Indikasinya untuk apa? Indikasinya untuk flu. Bagaimana kalau untuk 3? Oke. Ini ada beberapa sediaannya ya, bentuk sediaan obatnya ada injeksi dan tablet. Untuk yang pertama ini nama obatnya analsik, golongannya obat keras. Untuk sediaannya tablet. Nah, untuk diskusi hari ini kita sudah selesai. Jadi apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Jadi kita bisa tahu ya mana obat keras, mana obat bebas, mana obat bebas terbatas. Yang harus dengan resep dokter dan tidak dengan resep dokter. Jadi bisa kita membeli obat di mana? Apotek dan toko obat. Apakah toko obat boleh dengan resep? Tidak ya. Jadi harus obat bebas saja ya yang dibeli di toko obat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shana Triputri dari SMK Farmasi Mandiri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan perbincangan pasca observasi yang telah dilakukan oleh rekan saya Ibu Aprilia, guru SMK Farmasi Mandiri. Apa kabar Ibu Aprilia? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pembicaraan pasca observasi di mana untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui dan bagaimana menindaklanjuti ke depannya. Nah, tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi juga berbenah diri, merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi di kelas? Ketika melaksanakan observasi di kelas, karena kan saya di coaching ya oleh Ibu Isyana. Jadi saya merasa lebih tertantang karena kan biasanya saya hanya mengajar sendiri, kemudian saya di coaching. Jadi saya merasa seperti dibantu. Karena kalau sendiri kan saya agak kerepotan tuh. Jadi kalau di coaching jadi saya tahu untuk tahapan-tahapan ya dari awal kita harus ngapain, kemudian kita prosesnya bagaimana dan hasil akhirnya bagaimana. Hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan di kelas, kira-kira apakah ada kelebihan atau kekurangan? Kelebihannya anak-anak lebih bisa memahami dan terarah. Kemudian untuk kekurangannya mungkin
banyak yang dari pribadi saya banyak yang perlu diperbaiki, Bu. Diperbaiki. Iya. Baiklah Bu, seandainya kalau kita menilai ini Bu dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu kira-kira berada di mana? 8. Posisi 8. Nah, adakah hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya? Hal yang perlu ditingkatkan adalah mungkin materinya perlu diperbanyak sehingga anak-anak lebih bisa mengobservasi Dirinya sendiri Bu ya. ya, mengeksplor. Jadi kan kita memberikan umpan dengan anak, jadi dia lebih bisa berpikir lebih kritis seperti itu. Baik Ibu, terakhir pertanyaan saya, bagaimana komitmen Ibu terkait pembelajaran di kelas yang telah Ibu lakukan? Komitmennya dengan siswa ya Bu ya. Oke. Siswa agar lebih tertib untuk melaksanakan pembelajaran, kemudian agar lebih fokus. Ya, karena kan kita berinteraksi dengan ini ya, ada pemateri yang harus kita observasi melalui internet. Jadi agar siswa itu fokusnya hanya ke materi saja, tidak ke yang lain-lain seperti itu, Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya mulai dari pasca observasi dan pasca observasi ya. Iya. Nah, baiklah, demikian percakapan kita mengenai mulai dari pra observasi dan pasca observasi. Saya dari CGP Angkatan 9 di Syana Triputri ucap terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.